kalian tetap sehat. Perkenalkan, nama saya Miss Mira. Jadi pada kesempatan kali ini, Miss Mira mau mengajar materi kelas 8 tentang struktur undang-undang. Tapi sebelum memulai pelajaran, Miss minta kalian untuk menyiapkan beberapa hal. Yang pertama, kalian bisa siapkan buku, tulis, dan yang kedua kalian juga bisa siapkan pulpen atau pena. Dan jangan lupa buku paket bahan materi hari ini. Dan sebelum kita mulai pelajaran, Miss minta kalian untuk benar-benar fokus memperhatikan video ini. Jangan sampai kalian bermain handphone atau mengirim pesan dengan teman-teman kalian. Oke, jadi kalau sudah siap, kita akan mulai materi pelajaran hari ini. Seperti yang terlihat di sini, kita akan membahas struktur undang-undang. Apa saja yang kita pelajari? Nah, di sini sudah terlihat ya, jelas ya, yang kita pelajari hari ini. Yaitu yang pertama, kita akan belajar tentang makna tata urutan perundang-undangan. Lalu yang kedua, kita akan belajar tentang proses pembentukan perundang-undangan. Dan terakhir, yang ketiga, kita akan belajar tentang hidup tentram dengan taat hukum. Dan pada bagian yang ketiga ini, kita akan berfokus pada penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan membahas tentang makna tata urutan perundang-undangan. Dan di bagian pertama, kita akan membahas pengertian pengaturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Mungkin kalian masih ingat ya, di pelajaran sebelumnya, Miss Mira pernah bilang, negara Indonesia adalah negara hukum. Itu ada di dalam pasal 1 ayat 3 yang tertera di sebelah ini ya. Nah, kira-kira artinya apa? Negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi, negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Jadi, segala tindakan warga negara ataupun para penyelenggara negara itu harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, mungkin kalian masih ingat ya, ada beberapa penegak hukum yang ada di Indonesia. Contohnya ini. Nah, kalian mungkin tahu ya, ini adalah hakim ya, seperti gambar yang ada di sini. Itu adalah hakim. Hakim adalah salah satu aparat penegak hukum. Dan selain hakim, ada beberapa alat negara yang ditugaskan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kalian masih ingat siapa saja? Ya, betul. Yaitu adalah kepolisian ya. Sebelah sini. Kepolisian, lalu ada jaksa, dan terakhir adalah pengacara. Jadi itu adalah beberapa alat negara yang ditugaskan untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apa pengertian peraturan perundang-undangan? Kalian mungkin mikir, wah panjang sekali nih menghafalkannya, terlalu sulit untuk dihafal. Nah, kalian bisa lihat penjelasan di sini. Jadi singkatnya, pengertian peraturan perundang-undang itu adalah peraturan tertulis yang sudah ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara, di mana mereka melakukannya melalui prosedur yang sudah berlaku. Nah, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, tata urutan peraturan perundang-undangan. Oke, di sini sudah kelihatan ya, ada tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 12, di sini ya. Oh, di sini ya. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ini adalah gambar bagan yang sudah tertata dan ini tidak boleh
Dan ini tidak boleh dibolak-balik ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua, di sebelah situ ada ketetapan MPR. Lalu selanjutnya ada peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah, singkatnya Perpu. Lalu di bawahnya ada peraturan pemerintahan, kemudian ada peraturan presiden, lalu ada peraturan daerah provinsi, dan terakhir peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi ini sudah tertata dan tidak boleh dibolak-balik. Kira-kira kenapa tidak boleh dibolak-balik ya? Karena tata urutan peraturan perundang-undangan ini mengandung makna penjenjangan. Penjenjangan yaitu setiap peraturan perundang-undangan lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Wah, sulit sekali ya, Miss. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Seperti di sini, kalian lihat. Nah, sebelah sini ya. Seperti yang ada di sebelah sini, kalian lihat ada peraturan kabupaten atau kota. Peraturan daerah peraturan daerah kabupaten atau kota ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah provinsi, yaitu peraturan yang ada di atas ini. Selanjutnya juga sama, peraturan daerah provinsi ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah atasnya lagi, yaitu peraturan daerah presiden, dan seterusnya. Tapi kira-kira jika ada undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar, bagaimana? Mungkin kalian sempat berpikir seperti itu ya. Bagaimana, Miss, kalau ada satu peraturan yang bertentangan dengan peraturan lainnya? Apa yang harus dilakukan? Nah, ini ya, Miss sudah siapkan di sini. Namanya judicial review. Apa itu judicial review? Judicial review adalah suatu pengujian undang-undang. Dan ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Tapi bagaimana dengan peraturan yang ada di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah, seperti peraturan pemerintahan, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kota? Sama dia ya, akan dilakukan judicial review oleh Mahkamah Agung. Jadi bukan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalian bisa ingat-ingat ya, karena bisa saja materi ini akan keluar dalam ujian kalian. Jadi harap diingat kalau Mahkamah Konstitusi dia melakukan pengujian atau judicial review kepada Undang-Undang Dasar. Tapi kalau peraturan yang di bawahnya seperti peraturan pemerintahan, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, ini dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama kita akan bahas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi Undang-Undang Dasar atau UUD tahun 1945 itu adalah hukum dasar tertulis pertama. Kalian mungkin masih ingat ya, ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan dalam ketentuannya itu ada di pasal 3 ayat 1. Ya, Miss akan kasih waktu kalian untuk mencari undang-undangnya ya. Kalian bisa buka Undang-Undang Dasar pasal 3 ayat 1. Oke, sudah ketemu? Ya, di situ dikatakan bahwa betul sekali MPR. Betul sekali MPR ya. Jadi MPR yang berhak atau yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, selanjutnya kita bahas bagian di bawahnya undang-undang, yaitu ada ketetapan MPR. Nah, seperti namanya, yang berhak membentuk dan menetapkan ketetapan MPR ini adalah MPR itu sendiri sebagai lembaga negara yang mewakili rakyat. Nah, ini gambarnya ya, baru muncul sekarang.
Lalu kita bahas di bawahnya lagi, ada peraturan undang-undang. Jadi peraturan undang-undang ini dibentuk oleh DPR atas persetujuan Presiden. Jadi mereka bersama-sama membentuk undang-undang di bawah pengawasan Presiden. Dan selanjutnya di sini juga ada peraturan pemerintah pengganti atau Perpu. Kalau untuk Perpu, ini khusus ditetapkan oleh Presiden dalam hal keadaan darurat dan sifatnya memaksa. Jadi kalian harus ingat-ingat ya, itu perbedaan antara undang-undang dan Perpu. Kalau undang-undang yang membentuk DPR bersama Presiden. Sedangkan Perpu itu undang-undang yang hanya ditetapkan oleh Presiden dalam hal keadaan darurat saja. Ini adalah contoh gambarnya ya di sini. Lalu selanjutnya ada peraturan pemerintahan atau PP. Peraturan pemerintahan atau PP ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden. Tujuannya agar Presiden bisa menjalankan undang-undang dengan semestinya. Lalu di bawahnya ada peraturan Presiden. Seperti namanya ya, peraturan Presiden ini ya ditetapkan oleh Presiden itu sendiri. Di mana di situ ada beberapa beberapa peraturan dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang peraturan daerah provinsi atau Perda Provinsi. Perda Provinsi ini dibentuk oleh DPRD bersama Gubernur. Nah, ini ya, kelihatan di sebelah sini. Selanjutnya, peraturan daerah kabupaten dan kota ini dibentuk oleh DPRD juga dengan dibantu oleh bupati atau wali kota. Seperti di sebelah sini ya, kelihatan jelas ya. Nah, sekarang kalian sudah paham ya tentang tata urutan perundang-undangan di Indonesia dan siapa saja yang berhak atau yang berwenang mengubah dan menetapkan peraturan perundang-undangan. Sekarang kita akan membahas tentang asas-asas dalam pembentukan materi muatan perundang-undangan. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya. Oke, dijelasin saja ya, supaya kelihatan ya. Nah, di sebelah sini ada gambar suatu peraturan ya yang sudah dibuat. Kira-kira menurut kalian, dari gambar yang ada di sini, itu siapa lembaga negara yang mengeluarkan peraturan itu? Kalian bisa tebak, di sini sudah ada tulisannya ya. Kira-kira siapa lembaga negara yang berhak mengeluarkan peraturan ini? Ya, betul sekali. Bupati atau wali kota ya, dengan dibantu oleh DPRD. Karena di sini sudah jelas ya, ada Perda Kota Semarang. Jadi ini adalah peraturan daerah kota yang dibuat oleh DPRD dibantu oleh bupati dan wali kota. Nah, kira-kira materi muatan hukum ini apa dan tujuannya apa? Sudah jelas ya di sini ya, dijelaskan ya, kawasan tanpa rokok. Jadi materi muatannya adalah untuk mencegah orang-orang merokok di daerah itu. Sudah jelas ya di sini ya, supaya masyarakat yang tinggal di daerah itu bisa hidup dengan tenang, damai, dan sehat ya. Karena ada peraturan yang mengatakan bahwa kawasan tanpa rokok. Dan di sini juga sudah jelas ya, ada sanksinya. Jika mereka melanggar peraturan ini, akan dikenakan pidana dan juga denda. Nah, sekarang kita akan bahas. Sebelum membuat peraturan ini, apa yang perlu dilakukan oleh para pejabat negara? Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, jadi yang pertama, kita akan membahas asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di situ menjelaskan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
harus sesuai dengan asas-asas. Ada 7 asas ya di sini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kejelasan tujuan. Kejelasan tujuan artinya adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat itu harus jelas tujuannya. Seperti tadi ya, ada peraturan Perda Kota Semarang, tujuannya sudah jelas. Dia ingin agar masyarakat di daerah situ bebas dari asap rokok. Jadi tujuannya sudah jelas. Yang kedua adalah kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Jadi ini artinya bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat itu harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Jika tidak ada, maka peraturannya bisa dibatalkan. Jadi harus ada satu lembaga atau pejabat yang berwenang membuat peraturan itu. Lalu yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Ini artinya materi muatan dalam peraturan itu harus benar-benar diperhatikan. Tidak boleh asal-asalan dan harus sesuai dengan jenis dan jenjangnya. Jadi maksudnya, contohnya tadi ya, kawasan bebas asap rokok. Apakah itu akan dipasang di kawasan sekolah? Tidak cocok ya, karena di kawasan sekolah kebanyakan anak-anak di bawah umur. Nah, maka peraturan itu bisa dibuat sesuai dengan jenjangan usianya. Nah, sekarang yang keempat, dapat dilaksanakan. Dapat dilaksanakan ini berarti setiap peraturan perundang-undangan itu harus bisa dilaksanakan. Jika suatu peraturan dibuat tetapi tidak dilakukan oleh masyarakat, ya ini akan dibatalkan ya, karena tidak sesuai dengan asas-asas yang ada di sini ya. Dan yang kelima, ada kedayagunaan dan kehasilgunaan. Ini artinya perundangan yang dibuat itu memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi contohnya tadi ya, kawasan bebas asap rokok. Itu memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di kota Semarang. Selanjutnya yang keenam, ada kejelasan rumusan. Kejelasan rumusan ini adalah setiap peraturan perundangan yang dibuat itu harus jelas, mudah dimengerti. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada keterbukaan. Keterbukaan ini adalah proses pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan. Ini semua harus terbuka, harus transparan. Jadi suatu jadi contohnya begini, lembaga negara yang membuat perundang-undangan ini harus memulai perencanaannya itu dengan transparan atau terbuka. Biasanya mereka akan melakukan suatu sidang ya dalam proses pembuatan perundang-undangan. Dan ini tidak boleh diam-diam dilakukan oleh lembaga negara tertentu. Jadi harus terbuka, semuanya harus jelas. Mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan. Semuanya terbuka. Dan ini adalah ketujuh asas, ini ya, ada ketujuh asas yang perlu diperhatikan sebelum membuat peraturan perundang-undangan. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian kedua, yaitu proses pembentukan perundang-undangan. Tadi kita sudah bahas ya, apa itu peraturan perundang-undangan dan tata urutannya, serta lembaga negara dan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, dari sini sudah Mira cantumkan ya, ketentuannya itu ada di Undang-Undang Dasar pasal 3 ayat 1. Dan pasti masih ingat ya, siapa lembaga negara yang berhak untuk mengubah Undang-Undang Dasar? Siapa? Ya, betul. Adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dia yang berhak atau berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
Dan sekarang pertanyaannya, kira-kira mengapa Undang-Undang Dasar itu perlu dirubah? Kalian tahu kenapa? Ya, ada yang bilang karena sekarang zamannya sudah berubah nih. Ada juga yang bilang peraturannya sudah kuno atau ketinggalan zaman. Ya, semua jawabannya betul ya. Jadi tujuan perubahan yang dilakukan MPR ini adalah untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar untuk menata negara. Jadi semuanya peraturan-peraturan yang sudah dibuat ini harus cocok dan selaras dengan kedaulatan rakyat dan adanya menjamin hak asasi manusia. Nah, jadi itu tujuan utamanya ya, mengapa Undang-Undang Dasar ini terus diubah dari tahun ke tahun. Kalian mungkin masih ingat, sudah berapa kali Undang-Undang Dasar diubah atau namanya amandemen ya, sudah mengalami amandemen berapa kali? Ya, betul. Sudah 4 kali ya. Sudah 4 kali melakukan amandemen. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana prosesnya perubahan undang-undang ini. Nah, kalian bisa lihat gambar ini ya. Nah, di sini ada proses perubahan undang-undang dasar. Jadi yang diubah ini hanya pasal-pasalnya saja. Kalian pasti masih ingat, bagian pembukaan tidak boleh dirubah sama sekali. Jadi yang dirubah hanyalah pasal-pasal saja. Nah, kita akan lihat prosesnya. Yang pertama adalah ini sesuai dengan pasal 37 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa usulan perubahan itu harus diajukan oleh 1/3 dari jumlah anggota MPR. Jadi kira-kira kalau jumlah anggota MPR-nya tidak sampai 1/3, bagaimana? Apakah bisa diajukan? Tidak bisa ya. Jika prosesnya sudah cukup, ada 1/3 dari jumlah anggota MPR yang mengajukan perubahan, tahap selanjutnya adalah pengajuannya harus diajukan secara tertulis dengan jelas bagian yang diusulkan serta alasannya apa. Nah, ini sesuai dengan pasal 37 ayat 2 ya. Di situ dikatakan bahwa pengajuan harus dilakukan secara tertulis dan harus jelas ditunjukkan bagian mana yang akan diubah. Nah, setelah proses kedua ini sudah, selanjutnya adalah sidang MPR. Sidang MPR ini harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Nah, di sini sudah ada ketentuannya ya. Itu ada di sini ya, sudah ada ketentuannya ya, yaitu ada di pasal 37 ayat 3. Di situ sudah dikatakan bahwa sidang MPR harus dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR. Jadi, nah setelah tahap ini selesai, sudah dihadiri oleh 2/3 anggota MPR. Selanjutnya bagaimana? Nah, di bagian bawah sini ya, di bagian sini, jika sudah dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR, maka diadakannya putusan dengan disetujui oleh 50% plus 1 anggota MPR yang hadir. Jadi jika putusannya hanya disetujui oleh 40% anggota MPR, apakah itu bisa dilanjutkan prosesnya? Tidak bisa ya. Jadi putusan yang dilakukan itu harus disetujui oleh 50% anggota MPR. Oke, jadi ini adalah proses perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi dalam membuat suatu perubahan dalam Undang-Undang Dasar itu harus melalui langkah-langkah ini. Ini yang pertama, dan ini yang kedua, ketiga, dan yang keempat ini. Nah, jadi kalian harus ingat-ingat ya. Jadi ini harus diingat-ingat ya. Perubahan yang diajukan itu harus 1/3 jumlah anggota MPR. Lalu sidang yang dihadiri harus sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Jangan kebalik ya, yang diajukan dan yang dihadiri.
Itu tulisnya sedikit ya, jangan sampai kebalik. Dan mengenai keputusan yang dilakukan itu harus sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota MPR yang menyetujui putusan perubahan itu. Nah, sampai sini sudah jelas semua ya. Kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, di bagian ketiga, kita akan membahas hidup tentram dengan taat hukum. Ini adalah bagian terakhir di mana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi kita sudah paham ya bagaimana proses pembuatan hukum yang ada di Indonesia. Dan itu semua sangat sulit ya. Ada banyak proses dan tahapan yang harus dilalui dalam membuat satu hukum di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana perilaku kita untuk tertib hukum. Jadi kita sebagai warga negara, kita wajib tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan yang berlaku. Ini tidak baik untuk ditiru ya. Selain ini, ada contoh lain bagaimana kita harus taat dalam hukum. Nah, kalian tahu ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah ketentuan tentang membayar pajak. Jadi di Indonesia ada banyak sekali pajak yang harus dibayar oleh warga negara Indonesia ya. Contohnya pajak motor, pajak rumah, dan lain sebagainya ya. Kita sebagai warga negara kita mau tunduk dengan membayar pajak. Nah, ini adalah contoh yang sering sekali muncul ya. Nah, ini ya, dilarang membuang sampah. Nah, di sini udah peraturannya jelas ya, sesuai dengan Perda nomor 15 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota Bekasi. Nah, di sini sudah jelas ya, ada larangannya dan juga ada dikenakan sanksi, sanksi denda dan pidana. Nah, apakah peraturan ini hanya boleh diikuti oleh mereka yang sudah dewasa atau mereka yang sudah berkeluarga? Tidak ya. Peraturan ini juga berlaku untuk semua warga negara, termasuk kalian yang masih di sekolah, kalian pelajar, dan mereka yang masih anak-anak. Semuanya wajib mengikuti peraturan ini tanpa pengecualian. Sekarang kita akan merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang makna tata urutan perundang-undangan. Tadi kita sudah membahas ya pengertian undang-undangan itu apa. Lalu ada tata urutannya. Nah, kalian mungkin masih ingat ya, tata urutan itu tidak boleh diganti atau dirubah. Jika ada pertentangan, kalian masih ingat harus dilakukan apa? Ya, betul. Harus dilakukan pengujian atau judicial review, di mana direview oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, selain itu kita juga bahas ya tentang asas-asas sebelum membuat undang-undang. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat suatu perundang-undangan. Nah, di bagian kedua kita juga membahas tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ada prosesnya. Kita sudah bahas ya proses pembuatan UUD 1945 oleh MPR. Nah, di situ sudah Miss Mira jelaskan ya prosesnya seperti apa. Dan yang terakhir kita bahas tadi bagaimana kita bisa hidup tentram dengan menaati hukum. Nah, ini adalah penerapan yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia. Nah, sekian penjelasan dari Miss Mira. Semoga kalian bisa memahami tentang struktur pembuatan undang-undang dasar. Jangan lupa mencatat dan mempelajari kembali materi yang sudah Miss Mira ajarkan hari ini. Terima kasih, semoga kalian semua tetap sehat dan sampai jumpa.